Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falisha Almira dari kelas 7E absen 12 SMP Negeri 161 Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan pada tahun 1222 oleh Ken Arok. Kerajaan Singasari memiliki umur yang cukup lama, yaitu selama 100 tahun sejak berdirinya kerajaan tersebut. Kerajaan Singasari terletak di Malang, Jawa Timur. Sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh seorang rakyat biasa, yaitu Ken Arok yang merupakan pengawal dan Bupati Tumapel yang pada saat itu bagian dari Kerajaan Kediri. Ken Arok membunuh Tunggal Ametung karena terpikat pada istrinya, yaitu Ken Dedes. Akhirnya, Ken Dedes berhasil dipersunting oleh Ken Arok. Masa Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara sekitar tahun 1268 sampai 1292 yang bergelar Maharajadiraja Kertanegara Wikrama Dar Motunggadewa. Raja Kerajaan Singasari. Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Singasari. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa. Kertanegara juga mengadakan ekspedisi menaklukkan Bali. Raja pertama Kerajaan Singasari, Ken Arok, sekitar tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Ken Arok merupakan pendiri Kerajaan Singasari yang sekaligus raja pertama. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Girindra. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun, yaitu sekitar tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Kemudian, Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati, yaitu anak tiri Ken Arok. Anusapati sekitar tahun 1227 sampai 1248 Masehi. Dengan meninggalnya Ken Arok, maka kerajaan Singasari jatuh ke tangan Anusapati. Raja Anusapati memerintah selama 21 tahun. Namun, ia tidak banyak melakukan pembaruan di Kerajaan Singasari karena terlarut dengan kesenangannya, yaitu menyambung ayam. Pada tahun 1248 Masehi, Anusapati meninggal. Jenazahnya dimakamkan di Candi Kidal. Raja kedua Kerajaan Singasari, Tohjoyo, sekitar tahun 1248 Masehi. Dengan meninggalnya Anusapati, maka tahta Kerajaan Singasari dipegang oleh Tohjoyo. Raja ini memimpin Kerajaan Singasari dalam waktu yang singkat, yaitu 1 tahun. Tohjoyo meninggal di Katang Lumba, sekarang menjadi Candi, akibat melarikan diri saat perang melawan Ranggawuni. Raja ketiga Kerajaan Singasari, Ranggawuni, sekitar tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Ranggawuni memiliki gelar Sri Jaya Wisnuwardana yang diberi kedudukan sebagai Ratu Angabhya dengan gelar Nasaringhamurti. Pemerintahan Ranggawuni membawa ketentraman dan kesejahteraan rakyat Singasari. Pada tahun 1254 Masehi, Wisnuwardana atau Ranggawuni mengangkat putranya yang bernama Kak Kertanegara sebagai raja muda di Kerajaan Singasari pada tahun 1268 Masehi. Raja keempat Kerajaan Singasari, Kertanegara, sekitar tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Kertanegara bergelar Sri Maharaja Sri Kertanegara. Ia merupakan raja Singasari yang terbesar.
Pada tahun 1275, ia dikirim untuk ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan beberapa daerah seperti Bali, Pahang, Sunda, Bakulapura, dan Gurun atau Maluku, serta mengadakan persahabatan dengan Jaya Singawarman atau Raja Campa. Tahun 1292, Kertanegara meninggal akibat ditaklukkan oleh Jaya Katuang di Kediri. Masa kejayaan Kerajaan Singasari. Masa Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Raja Kertanegara sekitar tahun 1268 sampai 1292 yang bergelar Maharajadihiraja Kertanegara Wikramada Motunggadewa. Masa runtuhnya Kerajaan Singasari. Apa penyebab runtuhnya Kerajaan Singasari? Kerajaan Singasari dibangun sebagai tempat penulisan Kertanegara, raja terakhir di Singasari. Kerajaan Singasari yang sibuk mengirimkan angkatannya keluar Jawa. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan oleh Bupati Gelang-Gelang bernama Jaya Katuang, yang merupakan sepupu, ipar, dan besan dari Kertanegara. Dalam serangan itu, Kertanegara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Kerajaan Singasari, Jaya Katuang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat Kerajaan Singasari pun berakhir. Peninggalan Kerajaan Singasari. Apa saja peninggalan Kerajaan Singasari? Yang pertama, ada Candi Singasari. Peninggalan Kerajaan Singasari pertama adalah Candi Singasari. Candi ini terletak di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, dan terletak pada lembah di antara pegunungan Tengger dan Gunung Arjuna. Berdasarkan kitab Negara Kertagama dan Prasasti Gajah Mada yang bertanggal 1351 Masehi di halaman kompleks candi. Candi ini merupakan tempat pendaharmaan bagi Raja Singasari terakhir, yaitu Kertanegara yang meninggal. Yang kedua ada Candi Jago. Candi Jago merupakan pendaharmaan Raja Ranggawuni atau Wisnu Wardana. Arsitektur Candi Jago disusun seperti teras punden berundak. Candi ini unik karena bagian atasnya hanya tersisa sebagian karena tersambar petir. Relief Kunjara Karna dan Pancatantra dapat ditemui di candi ini. Yang ketiga ada Candi Sumberawan. Candi Sumberawan merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Jaraknya sekitar 6 km dari Candi Singasari. Yang keempat ada Candi Kidal. Candi Kidal merupakan tempat pendaharmaan bagi Anusapati. Yang kelima ada Candi Jawi. Candi Jawi terletak di pertengahan jalan raya antara Kecamatan Pendaan dan Kecamatan Prigen. Candi Jawi merupakan tempat penyimpanan abu dari Raja Kertanegara. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.